Semangat pagi. Ya, sahabat seruput, sebelum kita mulai acara ngopi seru hari ini, saya lepas masker dulu, oke? Lepas ya. Nah, kita lepas masker dulu, Beli Popo. Oke. Ya, pagi ini bintang tamu di acara ngopi seru adalah salah satu arsitek terhebat, terkenal dari Bali, seorang arsitek senior. Beliau adalah Beli Popo Danes. Oke, kita mau banyak belajar dari beliau, kita mau roasting beliau, sahabat seruput, bagaimana perjalanan hidup beliau menjadi salah satu arsitek terkenal di Bali, bahkan seluruh Indonesia, karyanya sampai ke luar negeri. Tapi sebelumnya kembali saya ingetin, subscribe YouTube channel saya yang ada di bawah sini, Rio Christian. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng yang di sebelah kanannya, sehingga setiap episode yang tayang dari acara Ngopi Seru, sahabat seruput menjadi orang pertama yang tahu acara tersebut. Iya. Selamat pagi Beli Popo. Pagi Rio. Terima kasih loh udah hadir jadi bintang tamu di acara Ngopi Seru. Beli Popo, yang nonton acara YouTube channel Rio Christian ini kita sebutnya sahabat seruput. Oke, sahabat seruput, selamat pagi. Salam dari Bali. Yeay. Nah Beli Popo, kalau kita mau sebelum kita mulai ada openingnya, ritualnya yaitu kita tos ngopi. Sure. Ya kan? Walaupun ini kondisinya lagi pandemi, tetap social distancing penting ya sahabat seruput. Pakai masker juga penting, tapi tetap ngopinya jalan. Cheers. Yes. Ya sahabat seruput, kali ini saya syuting ngopi serunya di rumah Beli Popo Danes. Kalau ngomong rumah seorang arsitek, keren banget. Kenapa? Karena tropicalnya dapat, terus banyak banget benda seni di sini. Beli Popo, perjalanan hidup seorang Popo Danes sekian puluh tahun mewarnai dunia arsitektur Indonesia bahkan dunia luar biasa. Konsep tropical, konsep Bali selalu Beli Popo berikan di dalam karya-karya Beli Popo. Tapi kalau kita sebelum ngomong gitu, bagaimana ceritanya seorang Popo Danes hari itu memilih kuliah arsitektur? Apa memang sudah ada panggilan jiwanya atau disuruh orang tua atau apa hari itu? Ya. Sebetulnya bisa jadi menarik atau tidak menarik ya, karena apa? Karena itu memang sudah jalannya begitu. Saya dari kecil, balita, itu sudah selalu ngikutin ayah saya yang hobinya ngebangun rumah. Kontraktor hari itu? Dia tidak kontraktor, tapi secara tidak sengaja dia selalu suka membangun untuk rumah sendiri. Oke. Dan selalu melakukannya with love. Sehingga hasilnya rumah-rumah yang terbaik di Denpasar di akhir 60-an. Jadi itu yang menginspirasi hari itu seorang Popo Danes melihat, menarik juga ternyata. Jadi setiap hari saya balita itu ngelihat ada truk datang bawa bahan. Saya tukang-tukang itu masih saya ingat orang-orangnya sampai hari ini gitu ya. Dan ya sedikit banyak saya ngelihat gambar gitu kan. Nah ini tokoh panutan saya yang pertama secara profesional. Jadi itu arsitek sangat ternama di Indonesia, almarhum Roby Sularto Sastrowardoyo. Yang secara kebetulan juga berteman baik dengan ayah saya almarhum. Dan mereka ada kerja bareng juga di satu proyek. Jadi mulai dari saat itu saya tahu dari ayah kalau profesi ini namanya arsitek. Dunia ini namanya arsitektur gitu. Dan sejak saat itu kalau saya ditanya orang mau jadi apa? Saya mau jadi arsitek. Habis itu secara diam-diam saya SMP itu sudah mulai buat plan-plannya rumah itu udah biasa saya SMP. Kalau ada, saya nyariin brosur real estate apapun dulu saya copy kalau ada majalah desain. Jadi saya kecil itu urusannya ruwet-ruwet kalau untuk orang seusia saya gitu yang tidak lazim mainan saya gitu ya. Dan itu setelah 2 tahun ayah saya surprisingly menemukan gambar-gambar saya itu. Dia kaget, kamu bikin ini? Iya. Belum, iya zaman dulu kan nggak ada kayak sekarang pakai AutoCAD segala macam, lebih susah. Dan itu masih SMP. SMP. Luar biasa. Dan proyek yang pertama kali saya bangun, saya desain dan bangun itu waktu saya umur 17 tahun. Saya kelas 2 SMA. Proyek apa Beli Popo? Ada rumah farmhouse kita di kampung. Masih bagus, masih kita tinggalin dengan nyaman sampai hari ini. Padahal hari itu belum kuliah arsitek. Belum. Akhirnya kuliah arsitek Udayana. Iya, akhirnya kuliah dan saya tidak pernah menjadi good student dimanapun. Saya tamat dari SMA 1 Denpasar. Saya tidak nyoba-nyoba deh nyari sekolah yang
ITB, pokoknya ke Jawa tuh ke enggak Jawa dong. itu enggak. Karena apa? Saya tahu saya pasti nggak lulus kalau ke sana. Ya Oke. udah coba fight di lokalan aja deh. Udayana. Akhirnya saya Udayana, keterima di 2 jurusan. Jadi alternatif saya kalau nggak dapat arsitektur seni rupa, dua-duanya lulus. Sekolahlah saya arsitektur gitu. Jadi semester 1 mulai dasar-dasar, semester 2 mulai ada perancangan arsitektur, disuruh menggambar rumah. Yang Ya, udah semua- biasa dilakukan SMP. akhirnya tugas saya di perancangan arsitektur itu rumah saya yang udah terbangun, Kan, benar. yang saya desain sendiri, saya gambar gitu untuk tugas kuliah gitu. Nah, jadi kalau udah bisa dibilang kalau mau memulai sebuah profesi, artinya akan menjadi orang yang lebih mau mencintai kalau itu berasal dari panggilan jiwa. Ya, saya Kalau seorang Popodanes. menurut saya begitu ya. Jadi saya agak sayangkan kalau seorang anak apalagi di zaman ini masih takut mengikuti personal passion-nya gitu ya. Betul. Ya sorry, hari ini tuh nggak ada orang yang takut miskin. Bener. Nggak ada yang takut melarat, takut nggak punya rumah, takut nggak makan, nggak ada hari ini. Ya keluarga kecil semuanya bisa manageable, insurance system semuanya. Bukannya saya menggampangkan hidup ya. Betul. Bukan, tetapi ya sebetulnya kita lebih menjadi free thinker hari ini. Yes. Ya, Benar, itu yang benar, saya benar, ini, benar. anak-anak. Nah, oke, seorang Popodanes setelah lulus, ya kan, banyak arsitek-arsitek itu kan memiliki pengaruh dari luar pada saat dia membangun sebuah desain. Justru yang ada mereka lihat kadang sering ke luar negeri sebagai patternnya. Hari itu seorang Popodanes sampai hari ini kok tetap membawa nilai Bali, ya kan, di setiap mahakaryanya. Apa sih yang Beli Popo lihat dari Bali? Enggak, gini, nanti saya luruskan soal Balinya itu ya. Jadi saya boleh cerita sedikit. Nah, saya kuliah di Udayana tuh juga as myself itu terseok-seok kuliahnya gitu ya. Oke. Saya udah jelaskan tadi, I never been a good student anywhere gitu. Jadi saya kuliah itu hampir 9 tahun ya. Wih, keren. Hampir jadi mahasiswa abadi, Bli. Saya waktu itu jadi Mapala, mahasiswa paling lama. Oke. Nah, tetapi waktu saya tamat saya sudah punya karyawan. Jadi tahun keberapa? Tahun ke-4 kuliah saya sudah Udah ada punya perusahaan kerjaan, kecil. punya Oke. perusahaan kecil, mulai dengan 3 karyawan. Ya dan ya kuliahnya itu kuliah yang terseok-seok itu juga sedikit-sedikit bergaya entrepreneur gitu ya. Oke. Ya. Dan saya ingat akhirnya saya tamat, bangga banget, dan saya diminta mewakili angkatan saya untuk ngasih speech waktu peluncuran sarjana. Saya tampilnya tuh kayak eksekutif gitu ya, bukan kayak mahasiswa baru lulus gitu. Karena udah kerja, ya kan? Oke. Nah, tapi gini ceritanya. Ya kita juga sedikit banyak kan berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa arsitektur dari tempat lain. Kadang-kadang image-nya Bali itu dengan tradisi gitu ya. Lu kuliah di mana? Di Udayana. Oh, lu berarti belajar arsitektur tradisional ya? Iya. Orang kan ngomongnya gitu. Bener. Saya pikir ya sebagai anak kecil waktu itu ya sempat kepecut aja gitu ya, kesentil. Masa sih gue kampung banget gitu ya. Oke. Akhirnya pada saat kerja gitu, ya artinya kita, itu saya bilang kampung banget itu masih ada lack of self confidence waktu itu ya. Bener. Ya jadi disitulah terbangun, enggak, kita nggak kampung kok, kita keren malah gitu ya. Bener. Dan saya akhirnya berpikir, ini orang-orang di Jakarta emang ngapain bikin apa sih jadi arsitek? Dan di dunia desain ini kan semuanya menjadi satu sekarang, jadi seragam di seluruh dunia gitu kan. Bener. Seperti kita pakai seluruh dunia pakai sneakers yang mereknya sama, celana yang mereknya sama, Bener. arsitektur juga begitu. Saya pikir oke, misalnya katakanlah ngomong Jakarta, ibu kota. Jakarta itu ibu kotanya Republik Indonesia. Tapi semua orang harus ngaku loh, ibu kota pariwisatanya Indonesia itu Bali gitu. Lantas gimana? Ya udah, aku harus concentrate untuk mengerti arsitektur pariwisata yang benar. Dan kenapa Bali? Karena ada culture. Yes. Jadi culture di Bali ini sesuatu banget gitu. I think it will be time for us to act.
Tapi kalau ngomong Popo Danes selalu 4 hal. Kalau dalam membangun mahakarya, konsepnya tropical. Selalu melihat turismenya, eco-friendly posisinya. Kemudian yang keempat culture yang tadi seperti Popo Danes ngomong. Itu selalu dimasukkan dalam setiap mahakarya Popo Danes. Tahu ya? Tahu dong, ya seorang Rio Christian tahu. Saya fans berat Bapak sebenarnya, tapi belum bisa bayar Bapak pakai karyanya Bapak. Ya kan? Nah, sampai akhirnya Bapak bikin buku Bali Inspired. Apa sih yang mau dibawa itu ke orang? Biar orang semakin tahu atau this is our time for Bali? Itu ada ceritanya. Saya boleh nggak ceritanya meleng-meleng sedikit? Boleh. Okay. This is your time. Ya, jadi sebetulnya kebetulan tahun 95 saya sempat, ini namanya di Bali ya. Di Bali itu networkingnya gampang ya. Ya, luckily saya cukup easy going untuk berteman dengan banyak orang dan senang untuk mengenal orang. Jadi perjalanannya begini. Jadi setelah mulai kerja-kerja ada beberapa pekerjaan di sini. Ternyata secara nggak sengaja saya ketemu satu orang yang sedang mendesain staff uniform untuk Intercontinental Hotel di Dubai. Oke. Dia bilang, saya juga sebetulnya minta ngedesain interior tapi saya nggak bisa. Atau kamu aja deh. Nah akhirnya mulailah hal yang penting untuk saya tuh ada First International Project. Tahun 93 saya mendesain fish market restoran untuk Dubai Intercontinental Hotel. Oke. Jadi pertama kali itu terbang ya. Terbang ke luar negeri untuk kerja. Yes. Ya, jadi bukan terbang Buat untuk yang holiday. lain-lain, Okay. bukan holiday atau yang lain atau belajar. Ini kerja, sign contract international gitu ya. Untuk very highly respected brand. Keren. 5 star, dan itu waktu itu salah satu best hotel di Dubai. Dubai itu masih kampung 93, masih kampung nelayan. Kemudian kita install di sana, siapa yang saya ajak komunikasi di situ, kita install jadi restoran itu Fish Market. Kemudian tahun 95 mereka kontak saya lagi. Popo, restoran kita sukses banget, menjadi best restoran in Dubai. Akhirnya kita putuskan untuk menutup Indian restaurant next door. Oke. Untuk extend ini. Ya saya extend lagi proyek itu 95. Nah pas 95 juga saya ada satu teman yang minta saya bantu setting satu small accommodation di Byron Bay di New South Wales, Australia. Popo, why don't we just make one in Bali for both of us gitu kan. Akhirnya namanya anak umur 20-an akhir waktu itu ya, nggak punya rem, nginjak gas terus kan. Ini oke, why not? Ya let's go gitu ya. Ya kalau gitu lu gua modalin ya, tak kasih duit. Dia ngasih saya duit untuk beli tanah. Sisanya bisa nggak kamu ngatur? Bisa, saya nanti nyari bank loan, saya desain apa-apa. Itu saya urusin ya. Cari tanah yang paling murah di Ubud. Waktu itu 40.000 semeter di timurnya Ubud. Dapat 7.200, saya desain dapat IMB saya door to door ketemu bank. Akhirnya dapat pinjaman in US dollars tahun 97. Oke. Dan setelah itu ada crash ya, monetary crisis moneter. ya. Dan di situ saya collapse ya. Tapi saya mengerti semua problem jadinya. Problem perbankan ngerti ya. Jadi akhirnya dengan segala macam proses yang ruwet, saya stres banget. Waktu itu rambut saya yang tadinya 80% hitam, 20% putih jadi kebalik. 80% putih, 20% hitam. Oke. Dalam beberapa bulan aja Krismon itu. Tapi ada solusi, ada klien yang baik banget yang seperti ayah saya dari Jakarta datang, aku rescue kamu aja deh, kamu seniman sok jadi pengusaha gitu. Udah, kamu quit, aku ganti gitu. Kemudian udah, saya ternyata harus back to my drawing board. Tetapi hotel itu jadi di Ubud dan saya punya pengalaman menjadi hotel owner, hotel arsitek, menjadi project manager dan juga menjadi hotel manager. Saya tahu semua aspek di dalam hospitality itu gitu ya. Makanya itu yang meramu menjadi tadi 4 elemen kalau seorang Popo Danes mau membuat sebuah mahakarya. Tapi kalau kenapa buat buku? Biasanya jarang arsitek itu mau membagi. Nah, jadi gini, proyek-proyek saya ini saya juga sebetulnya karena masih belum percaya diri, bener nggak sih gua melakukan ini? Saya
test the water in my way. Tahun 2001 saya membuat pameran tunggal arsitektur Popodanes di Art Center, ya. Jadi judul pameran tunggalnya itu judulnya, ada buku waktu itu arsitektur sinkretik Popodanes. Itu my first book sebetulnya. Oke. Ya 2001 itu. Ya dan itu pro kontra karena waktu itu orang masih nganggap nih arsitek kok pameran, kok jualan gitu ya. Tapi jalan yang unik, Kak. Bener nggak ini dibolehkan nggak berpromosi sebagai profesional gitu. Bener. Akhirnya sudahlah saya tutup mata, tapi saya justru sebetulnya menikmati kritik-kritik itu. Kok gini sih? Masa arsitekturnya gini? Jadi banyak dapat kritikan itu ternyata bagus untuk membangun diri kita ya. Jadi rupanya itu cara saya untuk mengerti kekurangan saya dan saya tahu di mana harus ditambal. Oke. Akhirnya saya sudah firm juga, nggak menyentuh dunia usaha, saya jadi arsitek. Sehingga saya lanjut dengan proyek-proyek saya yang saya rasakan mulai semakin berkualitas. Iya, makin bagus, makin bagus. Nah, akhirnya pada tahun setelah pertengahan 2000-an, dunia sudah lebih stabil gitu ya. Saya putuskan untuk ada program master program di Udayana untuk arsitektur, saya kuliah. Wah, orang-orang itu Kaget, ngapain lagi kuliah lagi seorang Popodanes? bukan soal kuliah lagi, nggak kaget mereka. Emang kamu bisa kuliah? Emang kamu bisa ngikutin perkuliahan? Kan kamu sibuk banget traveling ke sana kemari gitu. Saya buktikan saya bisa. Absen saya bagus. Walaupun saya loncat-loncat, kadang-kadang kuliahnya pernah dari Bangkok, ngejar jam kuliah dari Melbourne waktu itu ya. Ya udah jalan kuliah, kemudian saya mulai bikin tesis nih. Bikin tesis setiap kali bimbingan kok beda ya. Ya saya bikin tesis tentang kerjaan saya gitu. Saya harus ini ya. Saya kembali ke belakang untuk ngeliatin ya Karya-karya walaupun secara akademis memang begitu. Ya, Teori jalannya gitu, prosesnya harus begitu. Jadi di tengah kegalauan saya tuh saya kebetulan 2011 itu diundang jadi dosen tamu di University of Hawaii. Oke. Jadi ya udah saya bawa materi saya presentasi asik-asik aja. Ternyata sambutannya bagus. Udah diterbitin jadi buku aja deh, tesisnya nggak dilanjutin. Itu Gitu. Bali Inspired. Enggak, itu New Regionalism Oke. of Bali Architecture tahun 2011. Jadi ya sorry maaf bukannya saya melecehkan dunia pendidikan ya, instead of jadi skripsi dan dapat gelar yang saya tidak pernah pakai Akhirnya nggak dan dikerjakan. jadi 6 eksemplar yang dimana ditaruh itu di buku dicetak 5.000 eksemplar dan sold out. Bisa dibilang itu pembuktian tanda kutip seorang Popodanes. Ya artinya can be in any way gitu ya, Oke. proses itu gitu. Iya. Beli Popo, kalau tadi ngomong eco-friendly, mahakarya seorang Popodanes, ada Natura, ada Ubud Hanging Garden, itu sampai dapat penghargaan ASEAN untuk eco-friendly. Gimana ceritanya itu hari itu? Apa nggak ngajuin atau tiba-tiba atau gimana beli ceritanya? Gini, sebetulnya ada yang juga mempengaruhi selain budaya tadi ya, etika saya berkarya itu adalah soal lingkungan. Oke. Jadi pada tahun 93 saya terlibat untuk mensupport satu proyek seni di Desa Munduk di Buleleng yang disponsori oleh Goethe Institute. Jadi ada seniman-seniman Jerman dan negara lain juga dan seniman Indonesia bekerja di alam. Salah satu seniman Indonesia, Teguh Ostendrik, waktu itu membuat piramida sampah plastik sebagai protes kepada pengerusakan lingkungan. Karena piramida ini besar, butuh struktur, dia butuh saya. Po bantuin aku dong untuk membuat technical drawingnya. Siap, saya bantu. Setelah saya bantu kerjakan, ternyata ini kerjaan nggak ringan gitu ya. Banyak sekali aspek-aspeknya tentang lingkungan. Akhirnya saya kumpul beberapa teman-teman, kita kontak, temannya Mas Teguh juga ya, yang lain-lain kita kontak. Berkumpul akhirnya buatlah kita satu yayasan Wisnu namanya.
Karena pikiran kita problem lingkungan di Bali itu bukan cuma ini. Iya, betul. Yuk sekalian kita ngurusin lingkungan, urusin yang lain juga. Kita punya concern yang sama. Dengan 8 teman kita mendirikan Yayasan Wisnu, The Wisnu Foundation. Yayasan itu ngasih tahu saya tentang semua problem lingkungan di Bali. Tapi kita waktu itu fokusnya terhadap 3 hal ya. Solid waste, water issue, sama coastal issues. Oke. Ya, jadi dari sini saya tahu. Antara lain yang saya tahu bagaimana misalnya air subak yang besar direlokasi untuk mensuplai pariwisata gitu ya. Jadi menurut saya pariwisata itu sebetulnya harus eco-friendly juga. Iya, benar. Ya, jadi artinya kita harus tahu hulu sampai hilirnya. Tourism, jangan sampai tourism itu menjadi bagian yang terpisah, yang merusak lingkungan. Justru gitu merusak, ya. betul. Ya, termasuk menghabiskan air dan sebagainya. Nah, kemudian saya juga dapat konfirmasi pada saat ada satu klien, saya ingat itu orang Kanada, dia jadi developer di Bali. Nelpon saya ngasih proyek, kita janjian lihat site. Pagi itu jam 8 kita janjian, site-nya tuh di sekitar sini, timur-timur Ketewel ini. Kita tiba di satu tempat yang sawah hijau di pinggir pantai, this is the site. Saya bilang, no, kamu suruh saya ngerusak ini gitu. Iya, oke. Nah, gitu ya. Sejak saat itu saya bilang, saya tidak sentuh proyek apapun yang lahannya sawah produktif. Oke. Dan ya saya mengerti tentang subak itu sebagai infrastruktur yang sakral gitu Di ya. Bali, oke. Untuk kemakmuran di sawah itu ada Dewi Sri ya, dan ini juga sumber makanan kita. Enggak, saya enggak mau. Nah, sehingga akhirnya saya kebagianlah lahan-lahan produktif. Saya kebagian lahan-lahan yang tidak produktif. Ya. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif tuh seringkali ya Ini lebih susah beli. Ya, susah banget. Susah. Ya seperti tanah yang saya beli di Ubud 40.000 itu juga terjal banget gitu kan. Nah, terjal banget, dan ini kan kebanyakan lembah sungai ya, river valley. Saya harus jujur mengatakan bahwa sebelum melakukan pekerjaan itu saya juga udah guilty duluan. Oke. Kenapa? Ya ini lembah cantik kan, hijau gitu. Bener nggak aku taruh beton di sini masih cantik gitu? Itu tantangannya. Itu tantangannya ya, dan saya sekali lagi saya selalu sadar saya ini orangnya bego, nggak tahu banyak hal secara ini ya, secara scientific. Sehingga dalam setiap proyek saya selalu melibatkan teman-teman yang bisa mensupport. Jadi selalu ada konsultan spesialis membackup saya. Sampai akhirnya bisa dapat dari ASEAN? Iya, itu sebetulnya yang awalnya tuh di Natura pertamanya dari dari IAI dapat penghargaan Ikatan Arsik Indonesia. Karena dari IAI diundang untuk ASEAN Energy. Oke. Siapa? Coba ini nominasinya ini. Oke, saya masuk. Ternyata ini sebuah konfirmasi yang luar biasa lagi bahwa cara kita membuat arsitektur tropis yang ramah lingkungan itu value-nya tinggi sekali. Ya karena misalnya untuk energi itu waktu ASEAN itu ya. Energi itu yang paling gede konsumsinya di sebuah resort itu adalah AC. Setelah AC mungkin pompa-pompa, apalagi sekarang lampu udah sedikit ya, karena lampu LED sekarang. Jadi itu benar-benar diukur kapasitas energi yang kita konsumsi di sana. Oke. Ya, dan bukan berdasarkan report kita aja, mereka juga ngecek meteran kita. Mereka datang dan ngecek meteran kita harus benar gitu ya. Dan ternyata saya membuat rasio yang rupanya tanpa saya sadari, rasio yang kita lakukan itu sangat rendah, sangat menarik untuk mereka. Okay. Jadi sedikit sekali ruangan yang ber-AC. Kenapa? Karena seperti saat ini. Ini ya, kan kita nyaman aja, ruang terbuka. Bener. Ini passive cooling dengan adanya screening pohon ini, ada landscape ya. Jadi orientasi bangunan kemana. Nah ini part of design gitu kan. Nah sehingga metode-metode ini akhirnya menjadi formula kami gitu ya. Menjadi manual kami dalam bekerja gitu. Jadi itu yang hari itu membawa seorang Popodanes dengan 2 karya tadi, Natura dan Ubud Hanging, dapat penghargaan. Iya, dapat penghargaan dan sebetulnya buat saya yang lebih bergengsi dari ASEAN Energy itu dua-duanya juga mendapatkan penghargaan karya konstruksi Indonesia.
Yes. Ya, yang menurut versinya pemerintah dalam hal ini Departemen PU, penghargaan arsitektur tertingginya itu gitu ya. Kan dapat dari Kementerian SDM-nya. Saya Ya. lihat tuh, dapat beli juga piagam Ya, penghargaannya. SDM itu karena saya 2 kali mewakili Indonesia, ternyata 2 kali menang. Jadi istilahnya itu best practice in tropical architecture. Keren. Nah, Bli, kita ngomong sekarang Bali. Pembangunan hari ini Bali tidak lepas dari unsur agama, budaya, dan seni, kreativitas. Kita ngomong salah satu masterpiece di Bali adalah Pura Besaki. Itu luar biasa, holistik banget di sana. Bli mendapat kepercayaan, mengemban tanggung jawab untuk melakukan proyek renovasi atau istilahnya memperbesar Pura Besaki. Biaya APBN plus APBD. Panggilan seorang Popodanes hari ini, ya mau dibikin apa sih Pura Besaki? Oke, untuk Besaki saya juga harus sampaikan bahwa yang pertama yang perlu saya luruskan, satu itu kita tidak memperbaiki Pura Besaki, apalagi memperbesar. Tidak merubah berarti kan ya? Pura Besakinya tetap. Yang dilakukan di Besaki adalah memperbaiki fasilitas penunjangnya. Oke. Ya, jadi di Kawasannya Besaki, kawasannya. ya? Jadi Oke. Besaki itu yang menjadi isu sekarang adalah isu parkir, ya terutama kalau lagi ada upacara besar. Itu macet kemana-mana gitu ya. Orang bisa berangkat pagi, pulangnya pagi. Benar. Padahal sembahyangnya cuma 1 jam. Benar. Nah, jadi isu parkir, kemudian isu pedagang, ya, kemudian isu flow pengunjung. Pengunjungnya lewat mana, ya, dan kadang-kadang di sana ada wisatawan. Nah, akhirnya Bapak Gubernur memiliki program tentang Besaki, ya. Tentang Besaki, saya awalnya ya ikut-ikut bantu secara informal, tetapi saya juga tidak mengerti jalannya ke sana karena saya tidak ada dalam bagian tim formal Besaki awalnya. Oke. Cuma sebagai informal supporter aja. Tiba-tiba ada presentasi di hadapan Menteri PU, saya yang diminta ngomong, kemudian Pak Menteri memberikan kata-kata pemerintah mensupport membangun apa istilahnya pelindungan kawasan suci Besaki nama proyeknya. Perlindungan kawasan suci Besaki. Besaki. Pemerintah mensupport ini, tapi syaratnya 3. 1, pemerintah pusat tidak ikut campur urusan pembebasan tanah. Tolong bereskan di Bali. Pak Gubernur Pemprov suruh beresin. Pak Gubernur bilang yes, siap gitu. Dan ini yang cukup sensitif adalah soal desain. Kami tidak mengerti. Ini tempat ibadah, ada ini tolong karena ada unsur budaya supaya penanggung jawab desain orang Bali. Ini Pak Popo. Gitu. Langsung Pak Gubernur. Nembak langsung. Oke. Ya udah. Oke, 2 syaratnya. Ketiga, proyek ini harus disetujui oleh semua stakeholders di Bali. Jadi pemerintah kabupaten kota di Bali harus semuanya menyetujui karena ini pura pusat di Bali ya. Artinya kan lingkungan masyarakat sekitar itu mendukung. Kalau cuma seperti itu mah masyarakat sekitar sangat mendukung karena di Besaki itu kan ada desa dinas, desa adat, manajemen operasional. Kita libatkan dari awal. Ya, dan hubungan kita sangat baik ya, dan tidak ada satu proses pun yang mereka tidak tahu. Konsep yang mau dibawa pemikiran seorang Popodanes di sana? Ya, di sana yang proyek yang cukup besar di sana itu adalah membangun fasilitas parkir ya. Jadi parkir ini harus terpusat karena Besaki itu sekarang orang bisa akses dari beberapa sudut gitu ya. Beberapa tempat masih bisa. Beberapa sudut dan sekarang kita posisikan parkir ini ke satu kawasan yang terletak di sebelahnya Pura Manikmas namanya ya. Jadi dari Pura Manikmas ini memang secara tata titi ya, tata krama beribadah ke Besaki itu begitu. Harus berada di sana karena sebelum Pura Manikmas ini ada Candi Bentar, ada pintu gerbang. Benar. Ini juga memasuki kawasan sakral. Jadi semua orang harus tiba di Besaki. Iya. Arrival area-nya sebelum pintu gerbang ini. Benar, harusnya. Baru mereka masuk kawasan suci itu, kemudian di Pura Manikmas itu harus berhenti untuk disucikan, diberi air suci. Baru boleh melewati jalan lurus itu yang disebut Margi Agung. Benar. Itu jalan sakral menuju Besaki. Jadi ini kita kembalikan ke proses yang sebenarnya sehingga prosesi spiritual itu berlangsung dengan prosedur yang benar.
Jadi kalau sekarang kan ada yang tiba-tiba udah di mulutnya. Iya benar, langsung Pura di gitu ya. depan pura dia langsung naik ke Kalau atas. masyarakat Besakih bilang yang sekarang ini salah Pak, masa mau nyari kepala tuh langsung ke leher Pak, Oke. tolong dari kaki dulu gitu ya. Kita ada hierarki tentang space di Bali. Jadi itu yang kita lakukan yang besar, artinya the big chunk, kue gedenya itu. Kemudian di kawasan Bencingah, di bawahnya pura itu kita tata. Sekarang pedagang itu semrawut Iya benar. di sana dan memang tanah di sana itu memang tanah hak milik. Mereka punya hak untuk melakukan apa saja di sana. Inilah yang dibebaskan oleh pemerintah provinsi dan ada penataan baru dari pedagang. Jadi saya harus mengikuti permintaan mereka, ada 471 pedagang yang harus diakomodasi dengan flow yang baik. Saya tidak mau Pak, nanti ada yang strategis, ada yang tidak benar strategis. nih, yang ada gitu yang ya. ribut. Nah kemudian ini ruwet. Ini ruwet sekali sehingga pada akhirnya saya masa ada yang tidak strategis. Akhirnya ada satu kawasan yang di bawah, saya putuskan gini deh. Dunia ini kan miliknya generasi yang akan datang. Jadi saya buat satu tempat komersial juga gitu ya. Kawasan ekonomi yang saya sebut Yowana Mandala. Jadi yang generasinya Rio ke bawah ini kalau menjadi entrepreneur yang berkaitan dengan kebutuhan di sana silahkan. Jadi kan sekarang orang Bali sudah modis kalau ke pura mau terdesain pakaiannya ya. Jadi salah satu anggota masyarakat Besakih bilang Pak Pupu di Besakih ini udah pantas ada barista Pak. Bukan baru kopi kolot. Oh ya udah kalau gitu generasi muda saya siapkan tempat-tempat untuk itu ya. Jadi kita buat tempat itu, kita juga buat balai budaya. Jadi fasilitasnya sebagai spiritual center, sebagai hulu dari spirituality di Bali kita tata dengan baik. Sehingga Besakih itu ke depan kita harapkan menjadi itu pura yang agung, tempat sembahyang spiritual, ini spiritual park juga di bawahnya. Itu yang kita ingin lakukan. Nah, Beli Popo ini tidak lepas hidupnya tadi seperti di awal dibilang dekat dengan dunia seniman. Hubungannya dengan seniman, dengan orang-orang dari industri kreatif. Sampai akhirnya di kantornya di daerah Hayamuruk itu bangun Danes Art Veranda. Itu sebuah tempat apa? Kok repot banget orang udah arsitek ya udahlah. Apa yang mau dibikin sih tempat itu? Danes Art Veranda itu sebuah ruang publik yang cair yang mewadahi kegiatan-kegiatan budaya gitu ya. Jadi ceritanya gini, rumah di Hayamuruk itu kan rumah tinggal waktu kami kecil-kecil. Itu dibangun ayah saya tahun 70. Nah sekarang untuk rumah tinggal sudah tidak nyaman kan karena bising ya. Pinggir jalan raya. Saya jadikan tempat kerja. Nah waktu itu saya sebagai arsitek tidak membutuhkan space seluas sebesar itu. Nah dan tentu saja ada space gede, teman-teman suka ngumpul, teman-teman saya kan banyak seniman. Kumpullah di situ. Waktu itu tahun 2002 ini. Suka kumpul di sana. Ini teman-teman wartawan sebetulnya yang punya gagasan nyebut nama itu gini. Kalau membuat acara kumpul ya nanti tempatnya di mereka sebutnya teras seni Popo Danes. Panjang banget teras seni. Dan saya juga tidak mau dibilang itu tempatnya Popo Danes karena itu punya keluarga bukan punya saya gitu ya. Dan saya pikir ya udah saya coba melakukan branding ya. Saya kasih nama pakai nama almarhum ayah saya. Family name. Danes Art Veranda. Jadi Art Veranda itu dari teras seni itu istilahnya teman-teman gitu. Danes Art Veranda. Jadi veranda itu kan juga mewakili casuality kayak kita sekarang ya. Jadi bahwa ngobrolnya itu di teras bukan di satu ruang sidang gitu. Jadi berkumpullah di sana ada space teman-teman seniman boleh nggak pameran ya pameran. Lukisan, pameran seni, ada yang launching buku, launching musik, kemudian ada diskusi-diskusi, ada monolog. Jadi teman-teman yang ini senang mendapatkan space ya dan saya juga saya selalu merasa sebagai pekerja kreatif saya ada jealous-jealousnya sama terutama sama para perupa gitu. Kenapa? Karena sebagai arsitek ini kreativitas kita tuh batasannya banyak sekali. Ini Rio kan developer,
Lahannya cuma 150 meter persegi loh, cuma 200 loh, budgetnya sekian Ya, loh. itu udah batasannya. Itu batasannya kan. Kalau seni Kalau nggak ada. seniman ya mau gambar gunung warnanya orange, oke ya, lautnya diunguin dikit ya, nanti ada hijaunya, ada apa, itu free gitu ya. Kayaknya saya butuh deh banyak berinteraksi sama orang-orang ini untuk membuat pikiran saya tidak terlalu terkungkung gitu ya. Bener. Kalau enggak begitu lihat proyek udah langsung kalkulator yang Oke. jalan bukan Oke. bukan otak kanan gitu. Oke. Nah, Saya jadi ngerti. itulah satu support system untuk kegiatan kreatif saya sebetulnya. Danes Art Veranda. Nah, terakhir Beli Popo sebelum kita tutup. Yang nonton hari ini kembali saya bilang adalah anak-anak muda yang mungkin mempunyai cita-cita atau hari ini mungkin terinspirasi dari seorang Popo Danes mau jadi arsitek. 3 kata dari seorang Popo Danes kalau hari ini mereka mau menjalankan profesi menjadi seorang arsitek tetapi yang sukses seperti dulu. Tapi sukses itu relatif. Tergantung orang. Tapi menurut saya seorang Popo Danes sukses. 3 kata dari versi seorang Popo Danes, apa yang harus dilakukan mereka? 3 kata, Yes. follow your heart. 3 kata kan itu? Yes. Heeh. Arsitek. Ya, follow your heart. dari Follow Popo your Danes. heart. Ya, demikian hari ini sahabat seruput episode Ngopi Seru bersama arsitek kita senior Popo Danes. Kita doakan beliau sukses. Kita tutup dulu Beli Popo. Dibuka tadi dengan tos ngopi, kita tutup juga dengan tos ngopi. Yes, good luck selalu, sehat selalu. Beli Sehat Popo. semuanya. Salam seruput. Yes. Ya, kembali lagi sebelum saya tutup, saya ingetin, subscribe YouTube channel saya yang ada di bawah sini, Rio Christian. Ditunggu like dan komennya untuk episode kali ini bersama Beli Popo Danes. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kalian generasi muda. Sampai jumpa di episode Ngopi Seru selanjutnya. Sampai jumpa.